Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih sudah mau menonton video saya untuk tambahan materinya ya teman-teman ya. Hari ini sesuai silabus kita mau membahas mengenai model pembelajaran. Nah, pada hari ini khususnya adalah membahas tentang model pembelajaran area. Nah, yang pertemuan kemarin sudah sedikit-sedikit kita ulas gitu ya. Ini akan lebih mendalam lagi sebenarnya model area itu bentuknya seperti apa sih, seperti itu. Nah, seperti teman-teman yang sudah melihat makalahnya yang dibuat sama kelompok area, itu pasti nanti kemungkinan akan ada gambar yang seperti ini. Ini adalah gambar dari kelas area. Nah, kelas area itu seperti ini. Jadi ini satu kelas ya. Ini satu kelas, satu ruangan. Jadi satu kotak ini adalah satu ruangan gitu. Nah, kalau ini tuh idealnya kelas area. Jadi memang ini sudah kelas yang benar-benar ideal begitu. Nah, ini ada pintu masuk, kemudian ada area air dan pasir, kemudian ini tempat orang tua untuk piket, seperti piket itu ya seperti datang ke sekolahan begitu. Kemudian ada area drama, area baca tulis, area bahasa, motorik, kemudian area matematika, area balok, agama, musik, dan area sains. Kemungkinan model area ini biasanya memiliki 9, 10 atau lebih area begitu. Jadi satu kelas ini nanti ada banyak areanya begitu. Nah, kemudian di bagian tengah ini adalah pertemuan awal dan akhir. Jadi anak-anak nanti di pertemuan awal dan pertemuan akhirnya nanti anak-anak ini pasti akan di tengah. Di tengah itu biasanya tidak ada kursi, tidak ada meja, namun hanya menggunakan karpet, lesehan begitu. Kemudian membentuk sebuah lingkaran. Nah, di awal itu biasanya memang anak-anak kan absensi, kemudian apersepsi, tanya kabar, salam, dan sebagainya itu di awal. Kemudian ketika kegiatan itu biasanya masuk ke area-areanya. Kemudian di bagian akhir nanti berkumpul kembali untuk kegiatan penutupan. Nah, ini kayaknya masih pada banyak yang bingung karena hanya gambar seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, di sini Bunda mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan online ya, karena memang nggak bisa jalan-jalan secara nyata, jadi kita memang jalannya virtual saja. Tapi insya Allah nanti semoga bisa lebih memahamkan teman-teman, walaupun tidak melihat secara langsung, tapi nanti insya Allah ada gambarnya begitu. Bunda mau ajak teman-teman untuk ke TK Pembina Kartasura. Mungkin ada teman-teman yang memang pernah observasi di sana atau main-main di sana, mungkin tidak akan asing dengan kelas ini gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang belum pernah ke sana, nanti boleh disimak kembali gitu. Nah, di TK Pembina Kartasura itu memang menggunakan model area ini. Jadi sekolah ini tuh memiliki banyak prestasi begitu, baik secara regional maupun kegiatan yang secara nasional gitu ya. Karena memang sekolahnya ini menjadi sekolah percontohan area untuk di wilayah Kartasura karena memang sudah bagus sekali. Nah, di sana di TK Pembina Kartasura itu untuk yang kelas B itu memiliki 10 area. Jadi memang sudah lengkap areanya. Semuanya 10 ada semua dalam satu kelas begitu. Kemudian ketika ada yang tanya, Bu, apakah harus 10 area? Sebenarnya ini melihat kondisi sekolahnya masing-masing. Kalau memang masih mampunya baru 7 area, ya silahkan, nggak masalah. Tapi memang idealnya itu ya ini 9, 10 area gitu. Karena apa? Karena memang anak itu kan
punya minatnya sendiri-sendiri dan beragam sekali. Nah, sekolah itu mengupayakan keberagaman itu agar anak-anak semuanya terfasilitasi oleh minatnya gitu. Nah, di 10 area ini, apa saja areanya? Ini ada area agama, area sains, kemudian ada balok, matematika, musik, bahasa, baca tulis, drama, fisik motorik, seni gitu ya. Kemudian ada air dan pasir. Ini sesuai dengan teori yang di atas tadi ya. Ini kan teorinya begitu. Nah, ini memang teori yang sudah ideal atau standarnya. Nah, ternyata TK Pembina ini memang sudah hampir memenuhi atau sudah sangat memenuhi standar yang telah ditetapkan gitu. Nah, kemudian kita mau lihat denahnya begitu ya. Nah, ini adalah denah dari kelas B TK Pembina Kartasura. Dalam satu kelas ini kan ada kotak-kotak gitu ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa kotak-kotak ini adalah ruangan, bukan ruangan. Kotak-kotak ini itu tanpa sekat. Jadi seperti ya tidak ada sekatnya. Jadi ini area air dan pasir. Ini cuma menegaskan saja bahwa di sini ada area air dan pasir, area bahasa. Namun tanpa sekat, tidak ada sekat kalau di kelas area. Jadi sama sekali tidak ada sekatnya. Nah, Bu, dengan jumlah area sebanyak itu berarti butuh ruang yang banyak, atau butuh ruang yang luas gitu. Nah, jawabannya adalah memang area ini membutuhkan ruangan yang luas. Nah, kalau di area Kartasura ini ukurannya itu sangat luas, 15 kali 15 gitu ya. Dan memang besar gitu. Jadi ketika sudah memiliki ruang yang besar, itu juga kemungkinan bisa menggunakan model area ini gitu. Kemudian, nah kita masuk, ini hampir sama, jadi di tengah itu ada pertemuan awal dan akhir, kemudian meja guru, papan tulis, pintu masuk. Nah di sini ada area air dan pasir, bahasa, baca tulis, hampir sama dengan yang di atas tadi, namun kalau di atas kan memang tidak ada area IPA gitu ya. Ada area sains gitu. Nah, ini namanya area IPA. Namun di sini memang sudah hampir memenuhi standarnya. Nah, dalam satu hari itu kan ada 10 area. Namun dalam satu hari itu hanya dibuka 4 area. Nah, ini adalah area-area yang saya pilih, yang saya buka. Bukanya itu sesuai dengan apa? Bisa terjadwal atau sesuai dengan minatnya anak. Kayaknya anak lagi sedang suka dengan area seni, ya boleh dibuka seni. Atau bisa terjadwal. Hari Senin area balok, matematika, drama, IPA, Selasa seni, agama, baca tulis, bahasa, seperti itu. Atau dengan cara melihat minatnya anak. Anak sedang suka sama apa sih? Nah, seperti itu. Nah, dalam satu hari ini ketika dibuka 4 area, saya membagi 4 area ini dengan warna biru. Jadi warna biru ini pertanda bahwa areanya itu dibuka. Nah, begitupun juga ketika di kelas. Ketika di kelas, itu pastikan area-area ini itu ketika dibuka itu jelas bahwa itu dibuka. Bisa menggunakan tulisan buka tutup. Jadi, contohnya di area balok ini ada tulisannya buka. Nah, ketika dibuka, anak-anak boleh masuk ke area balok. Kemudian area matematika buka. Ini berarti boleh masuk ke area matematika. Namun, ketika area seni ini tutup, kan ada tulisan tutup gitu. Nah, seperti di toko gitu ya. Ketika di toko itu kan kalau tutup, ya nggak boleh masuk. Begitupun juga dengan seni. Karena seni tutup, berarti belum boleh masuk. Masuknya ketika hari lain, ketika memang sudah dibuka. Nah, dalam satu area yang dibuka ini berisi 1-2 kegiatan, tapi biasanya memang satu kegiatan. Jadi selama satu hari itu ada 4 kegiatan. Contohnya di area balok 1 kegiatan,
area matematika 1 kegiatan, area drama 1 kegiatan, dan area IPA 1 kegiatan, begitu. Sementara area yang lain ini tertutup, tidak boleh dimasuki karena memang sudah ditutup, begitu. Nah, contohnya untuk memudahkan, Bu Nur akan mencontohkan dengan tema, kita ambil tema gunung gitu aja ya. Nah, di area balok ini kita harus membuat satu kegiatan yang sesuai dengan temanya. Contohnya apa? Contohnya seperti membuat gunung dari balok. Jadi kegiatan yang dibuat itu harus sesuai dengan areanya dan sesuai dengan temanya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan area dan sesuai dengan temanya. Areanya balok berarti membuat sesuatu, sesuatunya apa temanya? Oh, gunung dari balok. Kemudian area matematika, oh menghitung pohon untuk reboisasi di gunung gitu. Jadi contohnya menghitung pohon, kemudian boleh menggunakan pohon asli seperti itu. Kemudian menghitung bibitnya atau pohon yang kecil-kecil seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke area matematika. Menghitung matematika, kemudian reboisasi di gunung adalah temanya. Kemudian area drama, ini contohnya camping di gunung gitu. Jadi ini sudah di area drama ini memang sudah disiapkan. Oh, dramanya apa? Contohnya bermain peran camping di gunung begitu. Kemudian di area IPA ini eksperimen gunung meletus seperti itu. Jadi kita akan memiliki 4 kegiatan di 4 area yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini di awal anak kan ada 15 anak. 15 anak ini nanti kemudian di bagian awal seperti kegiatan biasa, persepsi, tanya jawab, perkenalan tentang temanya, dan yang harus dilakukan adalah mengenalkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan area apa yang dibuka. Hari ini anak-anak kita mau membuka 4 area. Yang pertama area balok, area matematika, area drama, area IPA. Area balok adalah kegiatannya ini, dijelaskan di bagian awal sini. Semuanya dijelaskan. Jadi area balok dijelaskan, matematika dijelaskan, area drama, IPA itu dijelaskan di bagian awal. Kemudian anak diminta untuk masuk ke areanya. Nah, satu area ini diisi 3-4 orang. Tujuannya biar tidak terlalu ribut atau ya terlalu banyak anak gitu. Nah, berarti 15 nanti dibagi menjadi 4. Ada yang 3 ke sini, ada yang 4 orang di area matematika, kemudian ada yang di drama. Jadi ada 3 atau 4 orang atau 5 orang itu juga masih boleh. Tapi lebih dari 5 orang itu kemungkinan akan ribut gitu. Jadi makanya kita sepakati di awal anak-anak nanti kalau area balok penuh, anak-anak memang harus mencari area yang lain. Makanya kita memang harus berkreasi dengan berbagai cara, contohnya membuat karcis seperti itu, biar anak itu mau masuk ke dalam areanya. Contohnya karcis apa? Jadi di balok ini dikasih karcis, ketika sudah masuk dikasih karcis gitu. Itu membuktikan bahwa anak itu memang sudah masuk ke areanya. Nah, nanti ketika sudah selesai semua, di bagian akhir, nanti guru mengevaluasi, ayo siapa yang tadi sudah dapat 4 karcis. 4 karcis itu menunjukkan bahwa anak memang sudah masuk ke 4 area. Nah, memang tidak ada paksaan, tetapi kita sebagai guru itu seharusnya mampu memotivasi agar anak mampu mau dan mampu masuk ke dalam area-area ini. Contohnya ya seperti itu, pembuatan karcis. Kemudian pastikan kegiatan-kegiatan itu juga menarik semuanya. Jangan sampai ada kegiatan yang mencolok. Yang satunya eksperimen gunung meletus. Sangat sangat menarik sekali. Namun di area seni hanya menggambar gunung saja. Nah, 2 kegiatan ini kira-kira mana yang akan menjadi minatnya anak? Ya pasti di area IPA. Karena anak sudah bosan dengan menggambar saja. Jadi ketika kegiatan seni pun harus kita buat semenarik mungkin agar anak mau
masuk ke dalam areanya. Begitu. Jadi nanti 15 anak ini dibagi menjadi 4, ini 3 anak, ini 4 anak, begitu sampai 15 anak ini masuk ke area-areanya. Kalau sudah selesai masuk ke balok, anak boleh pindah ke area drama selama area drama ini memang belum penuh begitu. Nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan ya di sesi tanya jawab kita. Nah, oh Bu, masih bingung, masih belum punya gambaran kelasnya seperti apa. Nah, ini kan baru denahnya begitu. Oke, kita masuk ke kelas yang benar-benar kelas itu. Tapi Bunda memang hanya punya fotonya saja. Nah, ini adalah gambar kelas di TK Pembina. Nah, ini adalah pintu masuk ya. Nah, pintu masuk tadi kan langsung ke area air dan pasir itu. Nah, ini pun juga sama. Jadi, pintu masuk ini langsung area air dan pasir. Nah, area air dan pasir itu memang hanya seperti ini. Tidak ada sekat. Area air dan pasir itu gini. Dan menunjukkan area air dan pasir itu dengan cara tulisan. Bisa menggunakan tulisan, boleh. Atau menggunakan karpet. Kalau di sekolah yang sudah lumayan bagus gitu, contohnya area air dan pasir ini dikasih karpet warna biru. Ini menunjukkan bahwa oh ini area air dan pasir begitu di bawahnya sini gitu loh. Tapi pakai menggunakan tulisan pun juga boleh. Area air dan pasir ini medianya juga sesuai dengan areanya. Oh, berarti ada area pasirnya. Nah, kalau di TK Pembina ini memang sempit, namun ketika memang area ini dibuka nanti anak-anak kegiatannya di luar begitu. Jadi boxnya ini isinya pasir ya. Ini nanti dibawa keluar kelas gitu untuk mainan pasir. Kemudian di sampingnya area air dan pasir tadi kan ada area bahasa. Boleh dilihat lagi ya. Dan di sini kan area air dan pasir. Kemudian sampingnya area bahasa tanpa sekat. Nah, ini tanpa sekat. Jadi di sini ada area air dan pasir, kemudian di sampingnya itu sudah area bahasa. Jadi memang tidak ada sekat sama sekali. Nah, area air dan pasir ini tujuannya itu biasanya memang didekatkan dengan pintu ya. Nah, ini. Kenapa? Karena memang area air dan pasir kan biasanya dibawa keluar gitu biar memudahkan. Kalaupun di dalam kelas, kelasnya besar itu biar ketika dibersihkan itu juga lebih mudah. Itu tips yang pertama. Nah, area bahasa ini ya isinya banyak sekali, ada buku yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berbahasa. Ini raknya, ini isinya buku, kemudian ada boneka, kegiatan-kegiatan berbahasa, kemudian ada kartu baca seperti itu adanya di area bahasa. Kemudian di samping area bahasa tadi ada area baca dan tulis. Nah, ini kan area bahasa. Kemudian sampingnya itu juga area baca dan tulis. Kalau ini memang untuk khusus baca tulis gitu. Baca tulis itu ya tadi buku, kemudian pensil, pewarna, kemudian ya macam-macam berkaitan dengan kegiatan baca tulis gitu. Nah, area bahasa dan baca tulis itu juga biasanya akan didekatkan. Karena apa? Karena medianya itu hampir sama. Jadi tips kedua, ketika areanya itu medianya hampir sama atau similar gitu ya, atau hampir memiliki persamaan gitu, biasanya akan dijadikan berdekatan. Nah, ini dekat dengan bahasa. Itu tips yang kedua. Nah, ini ada area matematika. Area matematika ini ya isinya kegiatan-kegiatan untuk berhitung, membilang, seperti itu. Jadi ada puzzle tentang angka, kemudian ada hal-hal yang memang untuk kegiatan berhitung. Ini dimasukkan ke sini di area matematika. Kemudian untuk area balok, nah ini area balok memang khusus untuk kegiatan-kegiatan balok begitu. Nah, ini area matematika dan balok itu juga didekatkan karena memang
contohnya ketika mau menghitung sesuatu gitu ya, kemudian membutuhkan balok, jadi cepat untuk mengambil baloknya. Karena apa? Di samping matematika itu adalah area balok. Jadi ketika matematika membutuhkan balok, nanti tinggal ambil media baloknya begitu. Nah, ini adalah isinya ya balok-balok semua. Nah, ketika anak masuk ke balok itu ya mainnya ya di dekat sini, di dekat balok sini. Nah, ini adalah anak yang sedang bermain di area balok. Gitu. Tadi contohnya seperti contohnya yang saya buat tadi adalah membuat gunung dari balok. Berarti ini anak sedang membuat gunung dari balok begitu. Dan kemudian tugas gurunya apa? Tugas gurunya adalah mengevaluasi. Jadi dalam satu kelas itu ada 2 guru. Yang satunya memang evaluator, mengawasi anaknya. Jadi ketika anak mengerjakan, contohnya ini, ketika di balok itu kan ada STPP-nya. Anak mampu apa gitu? Anak mampu membuat balok begitu, contohnya di penilaian. Apakah anak sudah mampu atau belum? Nanti gurunya itu melihat. Oh, anak sudah mampu. Nanti tinggal di checklist, dicentang-centangi. Oh, anak sudah mampu. Oh, anak belum, kurang, seperti itu. Jadi tugasnya guru itu mengawasi anak ketika anak itu bermain begitu. Jadi tanpa tanpa interupsi yang berlebihan. Guru hanya melihat saja. Tapi ketika anak meminta bantuan atau ada yang kurang paham itu nanti guru akan memberikan bantuan. Nah, ini kemudian area seni. Nah, area seni ini kelihatan paling luas ya. Nah, ini adalah tips yang ketiga. Area seni ini adalah area yang paling luas dibandingkan area yang lain karena memang seni kan membutuhkan banyak kegiatan gerak gitu loh. Jadi memang ruangnya itu biasanya itu akan lebih dilebarkan gitu. Nah, di area seni ini banyak sekali ya alat-alatnya seperti kuas, plastisin, kertas, manik-manik, gunting, kemudian media-media yang lain yang memang khusus untuk pembelajaran seni pada anak. Nah, ini adalah contoh gambar kelas untuk di model area. Mungkin ada beberapa area seperti intak gitu yang belum saya masukkan, tapi ya kalau intak itu ya isinya tentang iman dan ketakwaan, huruf hijaiyah, kemudian ada seperangkat alat sholat begitu. Nah, itu dimasukkan di sini. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan ketika teman-teman masih kebingungan tentang model area ini? Nanti teman-teman boleh tanya di sesi tanya jawab. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.